Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perniagaan dalam hukum Islam. Yang pertama, pengertian. Perniagaan atau perdagangan ialah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan barang atau jasa tersebut yang disertai dengan imbalan atau kompensasi. Dasar hukum perniagaan. Yang pertama adalah Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laisa alaikum junahun antabtahu fadlan min rabbikum. Yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rizki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Yang kedua bersumber dari hadis yang artinya dari Ahmad Ibnu Sina, Qatsir Ibnu Hisyam, Kulsum Ibnu Jausan, Kusyairi dan Ayub dari Nafi dari Ibnu Umar. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, pedagang yang benar atau jujur dapat dipercaya dan muslim beserta para syuhada pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Poin B, rukun dan syarat. Yang pertama, rukun perniagaan. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun perniagaan atau jual beli itu ada 4, yaitu yang pertama, ada orang yang berakat atau muta'akidain, penjual dan pembeli, ada sigot, lafadz ijab dan qabul, ada barang yang diperjualbelikan, ada nilai tukar pengganti barang. Yang kedua, syarat perniagaan. Adapun syarat-syarat perniagaan atau jual beli sesuai dengan Adapun syarat-syarat perniagaan atau jual beli sesuai dengan rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat orang yang berakat atau muta'akidain, penjual dan pembeli. 1. Akil atau berakal, karena hanya orang yang sadar dan berakal yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Yang kedua, tamyiz atau dapat membedakan, sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan buruk. Yang ketiga, mukhtar, bebas atau kuasa memilih, yaitu bebas melakukan transaksi jual beli lepas dari paksaan dan tekanan berasal dari dalil Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya, poin kedua, syarat sigot atau lafadz ijab dan qabul. Ijab dan qabul harus jelas, maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Antara sigot dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama. Jika kedua pihak hadir atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya, bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda tetapi dimaklumi oleh keduanya. Syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijual belikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual. Yang keempat, boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
Poin ketiga, syarat nilai tukar pengganti barang. Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang penting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara as-saman dan as-sir. Menurut mereka, as-saman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan as-sair adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen atau harga jual pasar. Baik, yang selanjutnya adalah macam-macam perniagaan dalam ekonomi Islam. Yang pertama yakni syirkah. Syirkah dalam arti bahasa adalah kerjasama, kongsi, ataupun bersyarikat. Syirkah pada prakteknya dalam kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Sumber daya yang dimaksud bisa berupa modal, uang, keahlian, bahan baku, jaringan kerja, dan dilakukan oleh 2 orang ataupun lebih. Yang kedua yaitu mudharabah. Apa itu mudharabah? Mudharabah adalah akad untuk mengikat kerjasama antar 2 pihak. Pihak yang pertama yakni pemodal, dan yang kedua adalah pengusaha atau pelaksana usaha. Nah, akad mudharabah juga sering disebut dengan istilah bagi hasil oleh sebagian kalangan. Dan mudharib wajib mengembalikan modal yang dipinjam dan membayar bagian keuntungan yang telah ditentukan dengan tenggat waktu atau masa kontrak yang disetujui atau tanpa masa kontrak. Yang ketiga yakni jual beli bai al-murabahah, yakni adalah akad yang berlaku untuk mengikat penjual dan pembeli dengan adanya penyerahan kepemilikan antara pedagang dan juga pembeli. Nah, beberapa akad yang ada dalam transaksi jual beli ini atau bai al-murabahah itu adalah yang pertama bizamani ajil, yang kedua akad salam, yang ketiga istisna, yang keempat istijar, yang kelima sorof. Nah, yang keempat yakni transaksi dengan pemberian kepercayaan. Transaksi dengan pemberian kepercayaan yakni adalah transaksi yang menggunakan suatu barang untuk jaminan, atau maksudnya untuk dipercaya bahwa ini akan ada pengembaliannya, atau ini barang berharga yang bisa diajukan atau ditukarkan dengan uang. Nah, dalam transaksi pemberian kepercayaan tersebut, yakni yang pertama ada bermacam-macam. Yang pertama transaksi jaminan. Ya sudah tahu jaminannya seperti apa. Ya seperti biasanya, contohnya jaminan BPKB atau jaminan motor. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu transaksi gadai. Transaksi gadai sendiri ya ada, semisal kita memiliki emas, datang ke pegadaian, nanti emas kita itu dipercaya sebagai bahan yang sebagai transaksi pemberian kepercayaan, yaitu berupa emas. Dan yang ketiga yaitu pemindahan hutang. Keempat yaitu barang titipan. Yang kelima yaitu transaksi pemberian atau perwakilan. Selanjutnya, hukum positif perniagaan. Kegiatan ekonomi yang selama ini dilakukan masyarakat semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik berupa barang maupun jasa. Di antara semua kegiatan ekonomi tersebut,
jual beli adalah salah satunya. Menjual dan membeli adalah dua kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila digabungkan keduanya, maka memberikan salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Hal ini disebut dengan perjanjian jual beli atau perniagaan. Perjanjian jual beli atau perniagaan diatur dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut, yang isinya jual beli perniagaan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Unsur esensial atau mendasar dari perjanjian jual beli perniagaan adalah adanya penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus berupa uang. Apabila pembayaran tersebut tidak dengan uang, maka bukan perjanjian jual beli atau perniagaan, melainkan barter atau tukar menukar. Berdasarkan pasal 1457 KUH Perdata, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban, baik pihak penjual maupun pembeli, yaitu yang pertama, kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang yang akan dijual kepada pembeli dan menjamin atau menanggung barang tersebut. Berdasarkan pasal 1491 Burgerlijk Wetboek, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual, yaitu satu, menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram. Yang kedua, menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian. Kemudian, kewajiban pihak pembeli untuk membayar harga barang yang akan dibeli kepada penjual. Perjanjian sendiri adalah peristiwa di mana pihak yang satu berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian ini, maka akan timbul suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum ini disebut dengan ikatan. Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ada dua pihak subjek dalam jual beli. Yang kedua, ada dua pihak subjek dalam jual beli. Kedua belah pihak tersebut saling membutuhkan sesuatu melalui proses tawar-menawar atau offer and acceptance. Pihak pertama adalah penjual dan pihak kedua adalah pembeli. Dalam bahasa Inggris, jual beli sering disebut dengan sell. Sekian mungkin presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.